Iya, Gus. Mohon maaf, Gus. Mohon izin, ini ada Bu Suti Jayus juga ingin menyampaikan ini. Mungkin ada pertanyaan atau Boleh, boleh, boleh. cerita tentang Boleh, boleh. permasalahannya. Boleh, boleh, boleh. Silakan Bu Suti Jayus. Mungkin baru pertama kali ini, Gus, hadir di malam ini. Siap. Bu Suti Dari mana? Jayus. Ya, Bu Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam, Bu Suti. Ya, saya eh, Suti Cayu dari Bekasi, tepatnya memang teman dari Ibu Anita yang tinggalnya berdekatan. Oh, siap. Ya, mohon doanya di tanggal yang tersebut saya bisa menghadiri supaya tambah kehidupan saya tuh ke depannya lebih tertata. Intinya di Siap. sini saya minta doanya dari Ibu supaya bisa hadir dengan pastinya kan investasi itu ya Gus ya 1.500 ya. Ya. Itu minta doanya, mohon doanya Gus supaya di hari itu saya ada. Amin. Amin. Minta doanya. Ya memang keluhannya banyak, saya keluhannya banyak. Pasti Gus sudah tahu dari situ apa yang ada unek-unek Ya. Bu Boleh. Anita pasti. Mohon doanya saja Gus supaya bisa Amin. Insya menghadiri. Allah, insya Allah. Insya Allah ketemu saya nanti di Bekasi. Amin. Kalau bisa Amin. hadir, insya Allah. Bu Suti, insya Allah dengan nawa itu, dengan ketulusan, insya Allah Allah jabai keinginan Ibu, sehingga mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, dimudahkan rezekinya, sehingga bisa hadir di workshopnya Gus Salam. Amin. 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 Terima Jih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. Oh, nuhun yang Bu lain? Suti Jayus. Eh, sudah minta izin ini Bu Anita. Silakan Bu Anita, ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Kang Bejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Kang Bejo lewat perantara beliau ini sehingga bisa bertemu dengan Gus Salam dan Pak Firman, semuanya untuk teman-teman yang di sini ada 39 orang, salam kenal. Saya Bu Anita. Bu Suti semangat ya. Saya menyimak dari tadi Bu Esti, Bu Suti. Saya doakan mudah-mudahan kita sama-sama bisa Allah kasih kesempatan dan rezeki di tanggal 28 itu ya Bu, rezeki waktu, rezeki semuanya. Gus Salam dan tim juga bisa lancar sampai di Bekasi ya untuk kita semua. Bu Suti ini memang alhamdulillah sosok yang suka menyebarkan kebaikan ya Bu. Ibu juga bersiar untuk pengobatan untuk orang-orang ya Bu ya, untuk orang yang sakit ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan Asmaul Husna ini adalah solusi dan menjadikan branding ya untuk kita nanti ya ketika kita sudah nggak ada umur gitu ya Bu. Izin Pak Gus Salam dan semuanya. Tadi pertanyaan saya juga udah diwakili oleh yang mau saya tanyakan diwakili oleh Bu Usti. Ini banyak banget pertanyaan. Terus alhamdulillah. Jadi sedikit saya menyampaikan jadi tidak nutupin jadi sejujur-jujurnya memang Gus Salam izin dalam kehidupan tuh saya sadar bahwa hidup saya itu memang pakai akal gitu kan. Jadi akal itu identik dengan hawa nafsu ya Gus. Setelah saya paham dapat siraman sedikit-sedikit dari Gus ya, mulai dari Asmaul Husna yang keenam kemarin, timbul rasa syukur saya yang luar biasa jadi mengikuti arahannya Gus Salam sehingga dari yang saya lakukan itu
ada rasa tentram, damai. Kok tadinya kok capek banget ya hidup saya, kata orang begini, saya begini, kata orang begitu, saya begitu, kadang bangun tidur keinginannya banyak banget itu, Bu Suti ya. Nah, semuanya. Jadi tapi kadang apa ya, akhirnya capek, lelah gitu kan. Nah, hari ini saya ya bersyukur kepada Allah, ada ketenangan di dalam jiwa yang tenang itu, insya Allah solusi itu ternyata ada. Dari tenang rasa itu aja adalah hal yang luar biasa gitu. Nah, terkait rezeki, saya itu yang ada di pikiran saya hanya ya Allah beri saya sehat, beri saya kesempatan, pingin bertemu Gus Salam sehingga Bu Esti ya, kita satu hati ya Bu, semangat. Ada juga Mas Aris, ada Mas Watno kemarin. Kami pingin ke Jogja, saya pingin ada teman gitu kan, khusus saya pribadi itu biar ketemu beliau. Saya merasakan dorongan yang karena ada hal beda yang saya rasa gitu Bu Suti. Dan kadarullah Allah berkehendak lain, tiba-tiba saya datang bulan dan saya bicara dengan Gus, konsultasi dengan beliau, izin Gus, saya mau, boleh saya ganggu waktunya, hanya sampaikan itu, kata beliau tidak boleh, harus dalam keadaan suci karena ibu mau dikabulkan segala macam ya, kita menghadap Allah gitu kan. Akhirnya ternyata Bu Esti juga berhalangan. Maka di hari ini saya berpikir ya Allah, mudah-mudahan dengan emang kadarulahnya begitu, ternyata Gus bersedia gitu kan di 28 dan tanggal 29 nanti, dan ada waktunya untuk kita Bu di Bekasi. Nah, saya harap nih ada senang juga saya ada Bu Suti, mudah-mudahan nanti kita dan insya Allah kita minta bimbingannya Gus Salam, bahwa kita yang kloter pertama nih Bu, kesempatan pertama nih gitu kan, akan menjadi perpanjangan tangan dari AHQ nanti bersama saya, karena saya ini kadang orangnya tuh mudah lupa, jadi kalau ada teman-teman ini kan bisa konsultasi ya gitu, dan saya juga sibuk banget itu warawiri A sampai Z gitu kan, jadi nanti kita bertim Bu, jadi doa saya itu ya Allah datangkan teman-teman gitu, kita siar bersama kebaikan ya. Jadi itu aja, mohon doa juga dari Gus ya, mudah-mudahan teman-teman yang ikut ini seperti kata Bu Suti tadi mendapatkan kesempatan sehat ya, rezeki semuanya gitu ya Bu ya, untuk tanggal 28 29 nanti di Hotel Caman. Dan mohon juga teman-teman karena kita baru bisa melaksanakan acara 10 sampai maksimal 20 Bu, mudah-mudahan maksimal, nanti kalau lebih kan kita minta lagi waktu beliau di kloter berikutnya, dengan demikian kan kita bertambah-tambah ilmu lagi gitu kan ya. Itu aja sih dari saya. Mohon teman-teman, Bu Suti juga kan linknya luas ya, semangat ya. Jadi saya ini rasanya kadang tuh kepikiran ya Allah gitu kan ya. Kadang mau WA beliau takut sibuk gitu. Banyak sekali yang mau ditanyakan gitu ya. Dan saya berkeyakinan tuh Bu ya Allah gitu. Karena saya mengkaji-kaji, memahami sedikit-sedikit, insya Allah hidup saya nanti hanya ada masalah Allah kasih, ada persoalan diri saya, dan ada Allah yang tempat mengadu. Jadi di dalam pikiran saya ini Gus hanya jadi ada Allah semua gitu kan. Jadi apakah kadang juga selama ini jujur ya Bu, ketika ada masalah cari tuh orang pintar yang katanya ada di sana, ada di sini, penasaran nih kan, cari konsultasi lah A sampai Z. Rasa-rasanya begitu-begitu aja Bu. Nah tapi hari ini tuh saya gini, dari kelelahan mungkin apa yang saya alami ini, mungkin teman-teman, sebagian teman-teman juga ya Bu Suti ya dan semua. Jadi rasa-rasanya ya Allah, jadi saya udah berhenti nanti ya Allah dari kelelahan gitu. Happy sendiri dengan angan-angan yang kayak gitu Bu. Karena jujur
pada saat itu atas izin Kang Bejo ya, saya minta disambungkan dengan beliau, nomornya beliau pada saat awalnya. Kalau sekarang ibu-ibu udah enak banget ya, bisa Gus menyapa terus di grup gitu. Tadinya saya ketakutan sendiri, tapi rasa kayak ada dorongan dari Allah mungkin. Tapi izin dulu ya Bu Anita, kalau beliau lagi sibuk kan saya perkenalkan diri dulu sampai diajarin begitu Bu, sampai baca Bismillah dulu nih mau nyambung ke beliau gitu kan. Dan ya mudah-mudahan itu awal gitu kan ya Bu, sampai nanti kita semua apa namanya ya bisa terhubung terus dengan beliau lah, jadi ada jalan tol dengan beliau kan gitu ya Bu ya. Amin. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih sekali lagi Gus Salam atas waktunya, atas bimbingannya, dan Pak semua dan tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita yang sudah menyampaikan tadi beberapa hal. Ya, jadi untuk workshop tanggal 28 dan 29 di Jati Bening, Bekasi, ini juga sangat istimewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa istimewanya? Di flyer sudah saya tambahkan di sana akan ada bonus rahasia kunci rezeki. Dan ini baru terjadi di Wonosobo kemarin, yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Jadi tersendiri. Nah ini sangat beruntung nanti teman-teman yang di Bekasi jangan sampai tidak hadir, luar biasa. Selain tadi apa yang disampaikan oleh beliau, bisa menjawab semua persoalan kita yang saat ini kita hadapi, juga bisa kita mapping kehidupan kita ke depan, dengan besok kita ikut workshop, juga ada bonusnya, yaitu rahasia kunci rezeki. Nah mungkin di sini ada teman-teman dari Wonosobo yang kemarin saja baru ikut workshop di Wonosobo. Di sini ada Pak Abdul Qadir dari Wonosobo. Mungkin bisa cerita, sharing. Silakan Pak Abdul Qadir. Biar bisa menambah apa semangat, keyakinan teman-teman ini yang di Bekasi yang besok akan ikut workshop. Silakan. Mic-nya dihidupkan dulu. Oke, terima kasih Kang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah. Kanti rahmat Allah, ridha Allah. Sampai saat ini dan detik ini kita pasti ngobrol bareng bersama Gus Salam tentang memecahkan tentang Asmaul Husna atau dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kemarin Gus Salam telah mengadakan workshop di Wonosobo yang tadi sudah diceritakan sama Kang Bejo. Itu ada tambahan dari AQ, ada tambahan kunci dari rezeki. Dan di situ ternyata dan sebelum-sebelumnya mengikuti workshop atau mengikuti pelajaran misteri Asmaul Husna yang tersirat di dalam Al-Quran, 99 asma itu ternyata semua manusia terhubung dengan asma Allah. Yang sebenarnya manusia itu hidup di muka bumi ini itu ternyata berhubung dengan 99 asma atau yang disebut Asmaul Husna itu. Nah, dengan kehidupan kita seperti tadi Gus Salam sudah menyampaikan, pangapunten Gus, itu yang tadi kadang kehidupan kita
stres dengan lingkungan, stres dengan kehidupan kita, stres dengan rumah tangga kita, gitulah, dengan kehidupan gitu. Ternyata di situ kita terhubung dengan Asmaul Husna. Yang Asmaul Husna itu diterangkan lebih detail nanti ketika kita mengikuti workshop atau setiap ada kegiatan workshop itu ternyata Asmaul Husna atau misteri Asmaul Husna yang tersirat 99 asma itu satu persatu sama beliau itu dipecahkan. Bahkan yang menyelinap di dalam jiwa kita itu akan terbongkar. Dalam arti dengan kehidupan kita yang bingung dengan kehidupan arahnya kemana, kita mau langkah kemana lah, disitulah itu beliau caranya itu menghubungkan kita dengan asma itu. Oh, seperti itu ternyata. Dan alhamdulillah, Pengaput ini cerita, saya pernah sebelum saya dikenalkan sama Gus Soni, sama beliau Gus Salam, saya pernah mondok berpindah-pindah di pondok pesantren. Saya sering mengamalkan Asmaul Husna. Bahkan sampai saya melakukan tirakat puasa 7 hari, itu setiap malamnya saya membaca Asmaul Husna itu sama Jalla Jalaluh. Seperti contoh, Ya Rahman, Ya Rahim, Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Jalla Jalaluh, Ar-Rahim, Jalla Jalaluh itu sampai satu majlisan 40 kali bacaan. Itu satu majlisan, 40 kali bacaan. Berarti sampai 7 malam, itu 7 hari saya puasa. Tapi saya tidak menemukan enaknya, saya tidak menemukan di mana nyambung manunggal dengan asma Allah atau yang namanya zatnya Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Itu dari guru saya, pernah saya diajari seperti itu, saya tidak pernah menemukan. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan beliau melalui kesalahan dan diarahkan oleh Gus Soni, sinyal yang ini. Pangapunten, sinyalnya error nih dia. Dan alhamdulillah ketika saya sebelum diarahkan sama Gus Soni untuk menemui Gus Salam, saya itu benar-benar bingung. Kok Asmaul Husna ini yang saya baca, yang saya tirakati, bahkan sampai saya puasa itu malah panas, badan saya itu panas. Kepala saya mau pecah itu. 40 kali satu majlisan itu. Tapi saya nggak menemukan nikmatnya. Terus ini nanti untuk apa itu nggak tahu. Saya tanya sama guru saya, ini untuk apa ini Kiai, untuk apa ini? Terus pokoknya baca aja, nanti kamu akan mendapatkan. Tapi selama perjalanan itu saya tidak pernah mendapatkan nikmat yang saya baca. Justru nafsu yang saya baca itu. Nah, alhamdulillah dengan itu, dengan saya menemukan guru spiritual melalui Gus Soni, ditemukan dengan beliau Gus Salam, alhamdulillah. Baik, sinyalnya mungkin dari Pak Abdul Qadir karena jauh di lereng gunung di Wonosobo. Baik. Ini lampunya mati di sini. Oh, lampunya mati. Ya, mati. Baik. Terima kasih Pak Soni, Pak Abdul Qadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman yang baru bergabung,
di sini yang hadir hampir sebagian besar ini sudah mengikuti workshop. Jadi pastinya punya cerita, pastinya punya pengalaman. Nah, gitu ya. Ya, coba saya minta dari Mas Nursin ini, dari 2 minggu lalu, raise hand belum juga kita berikan kesempatan. Saya persilakan malam hari ini bisa berbagi apa sih yang ditemukan pada saat workshop itu, mungkin dari persoalan hidupnya terjawab, masalah-masalah rumah tangganya dan sebagainya. Monggo silakan, Mas Nursin. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Ibu, em, saya ceritakan tentang workshop sekaligus dengan rahasia kunci rezeki. Nje. Bapak Ibu, workshop kali ini Bapak Ibu akan dapatkan yang luar biasa seperti yang saya dulu workshop eh, workshop dengan rahasia kunci rezeki itu berbeda Bapak Ibu. Kami dulu pertama kali dulu adalah mengikuti pertama adalah rahasia kunci rezeki, terus kedua baru workshop. Nah, ini satu paket yang luar biasa. Kalau menurut saya adalah dunia akhirat itu terjawab semua dengan workshop kali ini. Kenapa? Bapak Ibu akan mengetahui dari Asmaul Husna yang Bapak Ibu ambil, itu solusi maupun permasalahan yang sudah dihadapi nanti akan terjawab langsung untuk secara batinnya atau akhiratnya dan sekaligus dibantu untuk dunianya gitu. Yang saya rasakan itu cukup panjang karena itu tadi terpisah antara workshop Asmaul Husna dengan rahasia kunci rezeki. Nah, ini yang disatukan. Sangat-sangat luar biasa. Beruntung sekali untuk Bapak Ibu yang periode kali ini dan periode di mana ini benar-benar dipersiapkan, dibantu untuk dunia akhirat. Seperti itu. Nah, Kira-kira apa Mas Nursin? Ya. Menjawab persoalan apa yang Mas Nursin rasakan ya setelah mengikuti workshop, mungkin pada saat itu sedang mengalami sebuah masalah hidup, masalah ekonomi atau masalah lain, setelah ketemu ikut workshop ini ketemu jawabannya gitu. Ya, kalau sebelumnya kan saya punya asma itu yang di Kobiltu itu yang namanya Asma Ar-Rafi. Nah, di dalam kehidupan saya, maaf Bapak Ibu, saya itu ada istilahnya merendahkan orang dengan tidak tidak mengatakan merendahkan dengan kalimat, tapi dia itu loh, dia nyanyi-nyanyi kayak gitu loh. Ternyata berjuang untuk ibadah itu kayak gini, apa dengan nyanyi gitu bisa masuk surga itu. Nah, itu ternyata itu merendahkan itu ternyata. Dan ternyata itu saya ngambil asma ya yang maha merendahkan. Nah, solusi dari beliau adalah ya saya harus banyak zikir ya Rahman ya Rafi. Dan kebetulan beliau memberikan saya untuk dikubiltukan adalah Ar-Rafi. Nah, itu yang saya perjuangkan selama saya setelah di Kobiltu itu ada hal yang menarik Bapak Ibu. Sebelum di Kobiltu itu saya sudah belajar sama beliau, udah lumayan lama. Tapi setelah di Kobiltu itu luar biasa. Maaf Bapak Ibu, baru ambil air wudhu aja. Saya itu ada indikator di dalam diri saya itu sama Pak Yuan tuh. Itu indikatornya itu kalau ingat Allah itu langsung buatlah. Senang banget
karena indikator itu luar biasa. Zikir itu langsung gelegek. Ya ambil air wudhu udah gelegek, sholat itu gelegek. Sampai teman-teman mungkin di samping saya itu mungkin merasa risih. Karena ya saya tidak bisa tahan. Ketika saya tahan itu sakit di dada saya gitu. Harus dilepaskan gitu. Nah ternyata saya tanya beliau bahwa itu adalah masuknya cahaya. Ada energi yang masuk. Jadi kasarannya energi masuk mengusir yang kotor-kotor tadi gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang saya dapat yang paling eh, luar biasa itu bahwa indikatornya ibadah saya jauh lebih tenang, lebih nyaman, terus lebih Bapak Ibu mungkin pernah nggak untuk zikir ataupun sholawat sampai dari mata. Nah ternyata itulah yang namanya connect dengan Allah. Karena kita sudah mendapatkan nurnya, tidak ada rasa yang ada spiritual gitu ya. Tapi kalau dari sisi kunci rezeki, oh saya itu di sisi pantangannya itu elemen saya dari hasil kunci rezeki adalah elemen kayu. Pantangannya itu adalah uh, besi. Nah, waktu saya kerja di bagian barat, Bapak Ibu, ada aja masalahnya yang berurusi apa ya, internet, ada rumah apa ya, plafon orang, lat orang itu yang uh, kebakar, saya ganti dan itu ganti. Ya tanggung jawab saya membawahi apa? Membawa nama BUMN tempat di mana saya bermitra atau bekerja, orang tuh Bapak Ibu harus saya ganti. Nah, dan di barat saya itu uangnya mepet. Kadang-kala pulang itu tidak enak sama istri. Tapi begitu saya ada di lokasi timur dan utara, itu dompet saya tebel. Nah, itu dari sisi ini sih lagi apa berjuang lagi Bapak Ibu. Tapi bahwa menemukan ketemu dengan beliau itu adalah suatu rahim. Ada yang mungkin dibantu apa Kang Bejo? Ya, baik, terima kasih Mas Nusin. Ini sepertinya sinyal atau dari teknik ininya ya, Enggak sinyal, Mas. mikrofonnya. Sinyal, Sinyal ya. sinyalnya lemah semua. Ya, baik, terima kasih Mas Nusin sudah berbagi. Gus Salam yang kami hormati, malam hari ini hadir Mas Odi dari Sleman, Gus, yang waktu itu sempat mengambil asma nomor, tapi belum dijawab. Asmanya nomor 17, yaitu 17. Mas Odi masih menyimak? Mas Odi dari Sleman? Karena kemarin sempat bertanya juga, belum dijawab gitu. 17 itu asmanya Arozak. Orangnya mana? Mas Odi? Tiduran kali. Ketiduran mungkin, saking asiknya.
Ada namanya tapi tidak ada. Ada namanya. Baik, dilanjut saja mungkin. Ada yang ingin disampaikan, Gus? Enggak, karena saya nunggu aja. Ada yang tanya-tanya boleh saya jawab. Oke. Baik, dari tadi sudah hadir juga Bu Yeni Agustiani dari Tangerang. Di awal sudah muncul Bu Yeni Agustiani. Masih menyimak, Bu? Ya, kita beri kesempatan untuk teman-teman yang baru, terutama yang bertanya, karena tema malam hari ini sangat luar biasa. Ini semua masalah kita bisa tanyakan pada malam hari ini, gitu ya. Silakan yang ingin bertanya semua peserta di forum ini yang mau bertanya dengan persoalannya, silakan. Ada Bu Siti Nuryani dari Imogiri. Bu ya, masih menyimak? Saya nambahkan kan Bejo. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas nih? Jelas. Jelas. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya tadi menyimak apa yang disampaikan Bu Anita ya. Itu jadi saya ingat dulu waktu pertama kali ngaji dengan Gus Salam, kemudian masuk ke dalam komunitas ini, itu pengalaman saya masuk itu dari tahun 2018 akhir waktu itu. Ya. Nah, dari situ saya tuh melihat teman-teman, kemudian baik yang sudah lama maupun yang baru masuk, itu memang rata-rata merapat ke komunitas ini karena memang ada problem, ada permasalahan. Entah itu permasalahan keluarga, entah itu permasalahan ekonomi, rata-rata dua itulah yang mendominasi. Nah, itu ketika saya mengamati itu, kemudian saya melihat beliau juga mendampingi, memberi treatment kepada teman-teman semuanya, saya jadi introspeksi ke dalam diri saya. Apa ya yang menjadi permasalahan saya? Kenapa saya harus merasa membutuhkan di komunitas ini? Karena pada waktu saya dulu merapat ikut mengaji di tempat Gus Salam, alhamdulillah saya permasalahan dengan istri tidak ada, dengan keluarga tidak ada. Kemudian waktu itu juga permasalahan ekonomi tidak ada. Ya. Terus apa yang saya cari? Nah, anehnya, ini anehnya itu, saya itu seperti seakan-akan harus ikut gitu. Jadi setiap kali saya mengikuti kegiatan di majelis, setiap kali saya mengikuti kegiatan di komunitas ini itu, saya itu merasa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menarik gitu. Waktu itu saya belum mengajak istri, saya masih sendiri. Dan ketika saya mengaji atau bertemu dengan komunitas, bertemu dengan majelis itu harus berjarak puluhan kilo karena saya tinggal di selatan, komunitas ada di utara. Nah, jadi saya masih sendiri. Setelah saya amati, setelah saya ini, ternyata satu hal yang menjadi permasalahan saya. Dan itu cukup mendasar. Bahwasanya
saya tidak ada jaminan selama di akhirat. Bahkan di dunia pun saya tidak ada jaminan. Itulah yang menjadi tolok ukur atau menjadi pegangan saya untuk tetap mengaji, tetap menggali keilmuan beliau, dibimbing oleh beliau ini, untuk menjadikan saya dan keluarga selamat. Nah, baru dari situ saya mulai mengajak istri, mulai mengajak keluarga, mulai menyampaikan ini ke teman-teman dekat. Jadi kadang yang ini yang perlu saya tekankan di sini. Jadi kadang kita mengidentifikasi permasalahan diri sendiri itu pun tidak gampang. Ada loh teman-teman di komunitas itu, di komunitas ini itu yang saya dengar sendiri. Oh, saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah hidup saya. Tapi akhirnya sekarang yang bersangkutan ya keluar dari majelis ini. Nah, ini bisa menjadi apa ya, pemikiran, bisa menjadi tolok ukur bagi teman-teman semuanya. Bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan diri ini? Seperti yang disampaikan beliau tadi, tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Cuman yang menjadi pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dalam diri? Karena kadang itu halus, karena kadang itu tidak terasa, bahkan tidak terlihat bahwa yang sebetulnya menjadi permasalahan besar, kita tidak tahu bahwa itu menjadi suatu masalah. Ya, seperti yang saya rasakan itu, tadinya saya itu tidak ada merasa masalah, hidup ya fine-fine saja, senang-senang saja. Tapi kenapa saya harus merasa harus mengikuti terus di pengajian ini, merasa harus istiqomah di pengajian ini? Ternyata baru ketemu jawabannya, itu bahwa saya perlu selamat. Tidak ada jaminan selamat di akhirat. Jaminan selamat di dunia saja tidak dapat. Belum ada jaminan. Nah, saya mencari itu. Dibimbing oleh beliau. Nah, di Ahagio ini, ya, ini yang saya perhatikan juga, saya lihat bahwa beliau mengemas itu lebih simpel untuk mempelajari itu, hal itu. Lewat metode-metode yang beliau sampaikan, itu dikemas lebih simpel lagi. Dulu Bapak Ibu, kita harus belajar, ya saya dengar dari senior-senior saya yang sudah lama, seperti Kang Bejo dan sebagainya, bahwa beliau itu kalau mengajar per materi, dan itu kalau kita tidak datang sekali dua kali sudah ketinggalan. Jadi harus benar-benar istiqomah. Nah, bab mengenai jiwa, bab mengenai hati, bab mengenai pikiran. Nah, itu beliau sampaikan detail, bertahap, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita nggak datang sekali, dua kali, bahkan tiga kali, itu sudah nggak lengkap gitu loh secara keilmuan. Nah, di Ahagio ini, itu beliau mengemas keilmuannya yang beliau sampaikan tadi 37 tahun tadi, menjadi sesuatu hal yang simpel, sesuatu hal yang mudah dipahami, dan menyelesaikan solusi dari kita semua. Nah, harapannya kalau ada kesempatan beliau mengadakan workshop, itu ikuti. Karena untuk yang periode sekarang ini, dengan adanya tambahan kunci rezeki, itu yang saya lihat sendiri kemarin yang pertama kali diadakan di Wonosobo, itu memang luar biasa. Permasalahan yang mungkin waktu itu tidak ketemu dengan metode Ahagio, itu jebol Bapak Ibu ketika konsep kunci rezeki dan unsur diri disampaikan. Jadi benar-benar
konsep kunci rezeki ini itu match dengan AHQ. Nah, ini kita akan coba lagi atau kita akan sampaikan lagi di Bekasi besok. Harapannya saya yakin tidak jauh beda, bahkan saya yakin lebih dahsyat. Karena apa? Bekasi kota besar ya. Harapannya itu bisa menjadi berkembang dan meluas di jangkauannya di area sana. Nah ini Bapak Ibu, mungkin tambahan dari saya yang sekiranya bisa menjadi pemahaman kita semuanya di awal tadi, bahwa kita mengidentifikasi permasalahan diri kita sendiri saja itu juga butuh bimbingan. Kita juga butuh panduan dari seorang guru yang secara keilmuan sudah kafah ya, sudah menyeluruh keilmuannya, sehingga kita bisa tepat mengidentifikasi permasalahan itu dan juga beliau memberikan tepat juga solusinya kepada kita. Mengaten Kang Bejo dan teman-teman yang lain, semoga workshop di Bekasi harapan saya sukses dan teman-teman yang mengikuti ketemu apa yang dicari dan menemukan solusi sesuai dengan arahan dari beliau besok. Makatan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, ketua kita, ketua majelis kita yang sudah sharing dengan pengalamannya tadi, bahwa setiap kita pasti punya masalah. Cuma terkadang kita tidak pernah mau jujur dengan masalah kita, ya, entah itu malu, gengsi, dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa setiap kita punya masalah, jika kita belum ketemu masalahnya, kita belum ketemu solusinya, artinya kita belum menemukan jati dirinya. Makanya kita mengalami stres, terkadang dari aplikasi dari stres itu bisa marah-marah gitu ya, nelongso hidupnya. Nah, pentingnya kita menemukan sebuah jati diri kita. Nah, bagaimana menemukan jati diri kita sendiri? Ya, jawabannya ada di workshop. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Firman tentang bonus dari besok ini, rahasia kunci rezeki, itu saya alami gitu ya. Kalau dulu saya coba bermain di kayu, karena elemen saya tanah ternyata tidak cocok. Padahal itu sudah saya investasikan untuk bisnis itu cukup lumayan. Tapi karena tadi dapat ilmu dari beliau, oh ternyata salah gitu ya. Nah inilah pentingnya saya pikir ilmu dari beliau, terutama besok bonus tadi tentang rahasia kunci rezeki. Jadi kalaupun kita besok ikut workshop dengan investasi 1,5 juta, menurut saya kecil sekali dibanding kita mengorbankan bisnis kita yang sebenarnya tidak cocok. Mungkin gitu ya, sharing untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, minggu lalu ada Bu Riswanti ingin menyampaikan sesuatu karena waktunya masih di jalan, jadi belum sempat gitu ya. Nah, mungkin malam ini bisa berbagi, Bu Riswanti? Masih menyimak? Bu Riswanti, silakan. Ketiduran tadi. Ya, enggak. Tiduran. Monggo Bu Riswanti, apa yang mau disampaikan? Silakan. Apa ya? Tentang pengalaman waktu pertama kali ketemu sama Gus ya. Pertama kali, sebelumnya sih saya nggak tahu sama sekali ya tentang ngaji, tentang apa itu Asmaul Husna, tentang semua. Yang tahu posisi saya saat ini kan kebetulan saya sakit. Jadi saya masih perawatan Gus, dan ya dalam perawatan itu malah justru saya mendapatkan bonus yang bonusnya itu sangat luar biasa, nggak bisa terukur dengan
apapun juga nggak bisa terbayarkan dengan uang ataupun apa, nggak bisa itu. Nek yang saya rasakan. Terus malah justru bonus-bonus yang istilahnya tentang pembersihan jiwa, menemukan jati diri kita, itu kita jadi semakin benar-benar semakin tenang. Dalam hidup itu juga tenang, nggak ada istilahnya yang dulunya sumpek, yang dulunya itu cemas, yang dulunya apa itu tenang. Apalagi udah sama semuanya udah dapat bonusnya itu sangat banyak sekali dari Gus. Itu yang membuat ya sampai sekarang ya luar biasa, saya nggak bisa apa ya menceritakan yang gimana-gimana. Itu yang penting kalau yang jelas pengen tahu kedasatannya ya ikut workshop itu. Workshop itu awal utama kita bisa mengenal dan tahu awal utama landasan utamanya ya workshop itu. Baru nanti ngikuti semuanya baru bisa paham semuanya. Itu Pak Bejo. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan Bu Riswanti, kira-kira penyakit yang dari kemarin dialami sampai sekarang ini mengalami sebuah perubahan ya? Oh iya, kemarin kan sempat istilahnya ya penyakit yang itu dari jadi benar-benar tidak bergerak. Istilahnya kita kebas, nggak kerasa dari leher ke bawah. Dan setelah perawatan Gus itu ya dahsyat sekali, sekarang tinggal lutut ke bawah. Alhamdulillah ada kemajuannya ya. Iya, alhamdulillahnya. Pokoknya bersyukur, isinya hanya bersyukur aja ini Pak Bejo. Dan bonus-bonusnya juga ikut luar biasa sekali. Gitu. Baik, terima kasih Bu Riswanti atas sharingnya, pengalamannya, dan perkembangannya yang saat ini setelah belajar dengan beliau Gus Salam dan mengikuti workshop. Bahkan Bu Riswanti ini tidak hanya sendiri, putra-putrinya juga diajak gitu ya Bu ya, waktu itu workshopnya ya. Iya, semua diajak. anak-anak itu semua. Biar anaknya tahu tentang mapping hidupnya di masa depan ya Bu Riswanti ya. Yang belum ikut workshop juga ikut sowan ke tempat Gus untuk ngambil asma. Oh, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Riswanti atas sharingnya. Baik, di sini ada Mbak Wulan. Nurul Wulan Sari. Dari kemarin ingin juga sharing gitu ya pengalamannya. Mbak Wulan masih menyimak? Wulan ada 2 ini. Masih Kang. Masih bisa on cam-nya? Sebentar. Ya. Wah, kelihatan baru. Silakan Mbak Wulan, mungkin punya pengalaman, punya ketakjuban setelah ikut workshop ini, ada perubahan apa dalam hidup Mbak Wulan? Mungkin dari masalah hidup, masalah ekonomi, atau masalah yang lain. Silakan sharing dengan kita Mbak Wulan. Setelah workshop, saya kan dapat Asma Al-Mujib. Nah, problemnya sebenarnya saya ini kan orangnya nggak sabar kan. Saya tuh pinginnya itu kan maha mengabulkan ya artinya. Nah, saya kan pengennya tuh dalam bisnis, dalam melakukan sesuatu tuh harus berhasil gitu loh kan. Nah, terus terangan untuk bisnis saat ini, untuk bisnis kuliner yang saya geluti itu kan sekarang agak sepi ya Kang. Nah, saya terus bertanya, di suatu sesi pengajian itu pernah bertanya sama Gus, saya kok ini ya, dulu waktu belum istilahnya saya waktu itu belum baik, itu kok doa saya dikabulkan. Nah, sekarang waktu saya sudah jadi baik, kok doa saya seperti apa ya, susah untuk dikabulkan.
Gitu. Apa yang salah? Nah, terus Gus minta saya untuk memilih asma lagi di pengajian, memilih asma. Nah, itu ternyata setelah itu Gus bilang itu nanti dipilihnya dengan apa ya? Dengan hati nurani gitu ya. Nah, di situ itu saya milih asma, di logika saya tuh pengen milih Ar-Razzaq gitu loh kan. Ya maksudnya ben rezekinya lancar gitu loh. Syukur-syukur oleh Ar-Razzaq apa Al-Ghani gitu loh. Nah, pas waktu itu dalam hati kecil saya tuh kok mengatakan asobur, sabar. Nah, waktu saya pejam mata, saya pilih, ternyata yang dapat asobur juga gitu loh. Pas dengan isi hati kecil saya. Nah, terus Gus menjelaskan, berarti di sini kamu tuh harus sabar. Jadi doa saya untuk dikabulkan ini saya harus sabar. Jadi jangan pakai nafsu gitu loh. Jadi dalam melakukan sesuatu jangan kemerusuh, jangan apa ya, logika yang diutamakan. Kalau logika yang diutamakan ya itu tadi Gus bilang nggak tenang itu loh, kemerungsung. Jadi sekarang setelah saya pilih asma asobur itu, sekarang hati saya jadi tenang. Oh berarti saya harus sabar lah. Ya. Semoga apa ya, hajat kita santri-santri untuk umroh, untuk ekonomi kita lebih baik itu terkabul. Amin. 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 Sekian dulu. Ada lagi disampaikan? Sudah kan? Oke, terima kasih Mbak Wulan atas sharingnya. Mudah-mudahan lebih tambah sabar lagi, gitu ya, biar tambah disayang Mas Agus Wahyu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih menyimak. Kita mengingat waktu sudah jam 21.51, hampir jam 22. Kita hampir sampai di penghujung acara. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Bu Anita. Oh, Bu Anita ingin bertanya satu. Monggo, silakan Bu. Singkat dan padat. Mic-nya belum ini Bu, connect. Sebentar. Iya sudah mati. Ini saya mau bertanya sama Gus Salam, mohon izin. Kalau bicara masalah tuh nih yang saya alami sendiri, saya merasa banyakkan masalah itu kan dari teman ya. Saya bisnis Kang, tapi gini, gimana kira-kira caranya tuh kita bisa peka terhadap orang lain, karena masalah itu kan banyak kan dari orang lain ya, baik teman dekat, jauh atau dan lain-lain atau rekan bisnis gitu. Nah saya itu tidak pekanya di situ, gitu kan. Jadi apa yang didengar dari ucapan saya kalau kata orang tua saya itu berbaik sangka gitu kan. Tetapi pada prakteknya akhirnya menjadikan hambatan-hambatan untuk bisnis saya. Yang keduanya, saya itu kalau sudah memberi tadi, sudah memberi nih, ya udah utang dulu ya Bu, gitu kan. Seperti yang saya kemarin konsultasikan ke Gus, ya udah nagihnya itu nggak enak kan. Kayak kemarin tuh ada sekian ya angkanya dari 2000 tahun 2000 sampai padahal janjinya 2 bulan. Dan ada juga malah yang berharga banget gitu kan ya, ijab kabulnya jual beli tuh sama orang gitu kan, harusnya kan nominalnya di atas 100 ya. Jadi karena saya itu biarin aja deh, orang itu nggak ada niat bayar, tapi saya pun nggak ini menagihnya gitu. Apa yang salah dalam diri saya? Sedangkan kalau orang utang sama kita itu harus kita ingatin gitu.
Nah, saya itu tidak telaten di dalam, kalau udah sekali dua kali, akhirnya saya itu ini sendiri gitu, Kang. Nah, itu saya di dalam bisnis. Nah, kira-kira kalau di Asmaul Husna ini, insya Allah, semoga saya berharap bisa nggak saya itu lebih peka gitu kan, dan berhijrah dari habit yang seperti itu. Karena akhirnya kata suami gini, kamu itu ya kalau dimodalin habis-habis lagi. Jadi habislah banyak, bukan dapatnya gitu kan ya. Nah ini saya berdoa banget gitu ya, mudah-mudahan nih habit saya itu bisa hijrah gitu, Kang. Itu aja sih dari saya. Ya, Makasih. terima kasih Bu Anita. Monggo Gus. Baik, Bu Anita, untuk Asmaul Husna yang supaya kita lebih peka itu, Bu Anita, itu ada Asmaul Husna yang bernama Al-Latif. Allah Ya, yang Maha Lembut. Nah, itu boleh dizikirin itu. Jadi ya Rahman, ya Latif, ya Rahman, ya Latif, terus sampai ketemu nikmat, itu Asmaul Husnanya. Kalau mau dipertajam dengan ayat surat Al-Muluk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Latif, khabir. Jadi latif itu lembut, khabir itu mengetahui rahasianya. Al-Muluk ayat 14 ini dibaca 14 kali setelah sholat maghrib. Tapi tangannya caranya genggam. Jadi waktu baca, genggam tangannya, baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya Allah mengetahui rahasia apa yang kamu rahasiakan dan kamu sembunyikan. Jadi itu kalau kita sering baca, apabila nur ilahinya masuk dalam tubuh kita, maka kita akan lebih peka dengan orang itu. Begitu Bu Anita. siap, siap. Dua langkah ya, Pasti. satu zikir ya Rahman ya Latif, yang kedua baca Al-Muluk ayat 14. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Al-Muluk itu surat ke-67 Ibu. Surat 67 ayat 14 dibaca 14 kali setelah sholat maghrib. Semua boleh pakai. Siapapun yang dengar di sini, kalau mau pakai itu boleh. Itu untuk mempertajam kepekaan kita. Iya. Terus izin Gus, orang nih yang utang, kalau saya pikir orang itu nggak mungkin tidak bisa bayar uang segitu. Berarti kan tidak ada keinginan. Nah, supaya orang itu punya niat baik, keinginan tuh ada doanya, Gus, izin. Jadi doakan standar aja, ya Allah, gerakanlah hati dia untuk membayar hutangnya kepadaku. Sebut namanya, udah gitu biasa. Ditawasulin ya, khususan bil khusus, sebut namanya, bacakan Al-Fatihah 3 kali, kulhu, falak, anas, terus ayat kursi, terus kita doa, ya Allah, gerakanlah hati Fulan bin Fulan tadi untuk membayar hutangku. Karena kalau soal hutang juga sama, saya juga orang yang paling sulit menagih hutang. Asmaul Husnanya, Gus, izin. Ya Rahman, ya Latif. Iya, Rahman ya Latif, siap, siap. Baik, Bu Anita, sudah terjawab ya. Langsung banyak. jitu jawabannya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya sampaikan waktu sudah di penghujung menjelang pukul 22 atau jam 10 malam. Nah, untuk mengakhiri, kami mohon guru kita Gus Salam untuk memberikan statement closing-nya. Statement closing-nya, jadikan AHQ sebagai modal kehidupan dunia akhirat. Jadikan AHQ modal kehidupan dunia akhirat. Sebagai modal kehidupan dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Baik, terima kasih Gus atas kalimat penutupnya. Ini membekas sekali buat kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini, bahkan dari awal poin-poin juga kita catat bersama, banyak hal yang langsung nancep ke dalam diri kita semua gitu, sampai pada malam hari ini kita nggak bisa berkata-kata, mau bertanya saja sepertinya malu, karena kuncinya harus kita menemukan
apa namanya rahasia jati diri kita. Nah, untuk menemukan jati diri kita ada jawabannya di workshop. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri saja pertemuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Gus Salam atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini, atas pencerahannya. Nah, mudah-mudahan kita doakan Gus Salam tetap sehat, tetap semangat. Matur nuwun sangat Gus. Ya. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Pak Bejo, foto dulu dong. Oh, betul. Tuan, dibentuk. Iya. Silakan. Fotonya gimana? Nggak tahu, nggak bisa. Screenshot. Di screenshot aja. G, Gus. Tanya GPT cara. Ampun, Gus. Ampun, Gus. Saya screenshot, Gus. Sampun. Nah, kirim ya Pak rekamannya. Oke, J. Matur nuwun. Sama. Baik, terima kasih untuk mengakhiri. Matur nuwun sangat, Gus. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah acara kita pada malam hari ini, ngobrol santai bersama Gus Salam. Ternyata benar-benar santai, tetapi juga tidak menghilangkan hikmah dari keilmuan yang disampaikan beliau pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi berkah buat kita dan keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk mengakhiri, mari saya mengajak untuk sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di forum malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.